Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat proyeksi atau bangun ruang menggunakan software SketchUp Pro. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Andika Hakim Putra dari Kors Teknik Listrik Bandara Angkatan ke-22, instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pertama kita akan membuka software SketchUp Pro 2020 ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, ubah ke tampilannya menjadi shaded. Fungsinya yaitu untuk memudahkan kita dalam menggambar dan mengukur agar backgroundnya itu tidak tersambung. Kemudian yang kedua adalah masuk ke tools Windows, kemudian cari yang namanya model info ini, kemudian pilih units. Units ini sendiri digunakan untuk mengatur measurement unit atau mengukur skala pengukurannya. Kita menggunakan skala pengukuran milimeter dengan tingkat presisinya yaitu 0,0 mm. Format desimal. Setelah semuanya sudah, kita langsung menuju penggambaran dari bangun ruang itu sendiri. Yang pertama kita taruh ke proyeksi atasnya itu sendiri. Yang pertama adalah kita gambar dari proyeksi atas, yaitu kita buat bangun ruang dengan tingginya itu 105, kemudian lebarnya itu 60, ke bawahnya itu 105, dan terakhir itu seperti ini. Sekarang pastikan pengukurannya itu benar. Nah kemudian tarik dengan ketinggiannya itu 35, tinggi penerangan itu 35. Kemudian kita buat sketsa awalnya yaitu dengan patokan yang ujungnya itu 20, kemudian ini 42, sini itu 18. Ini 20, kita isi dulu. Sini itu 42, ini 18, tulisannya itu 25. Kita pastikan lagi apakah sesuai dengan hitungan kita. Ini kurang 18 ya. Ukurannya kita tuh sesuai, karena jika tidak presisi nanti akan mengubah struktur dari orang itu sendiri. Nah setelah itu kita masuk ke yang namanya sini, kita tarik ke atas. Lihat di sini dijelaskan, di sini tingginya itu dari atas ke bawah itu 70, dan di bawahnya itu udah 25, maka isi ini dengan 45 sehingga tinggi di sini itu 70. Ini sudah sesuai. Kemudian kita buat patokannya itu sendiri. Yang pertama patokannya itu digambar, itu disebutkan bahwa tinggi dari ini ke sini itu sekitar 30. Ini dari sini itu sekitar 30. Kita buat ke sini. Setelah itu buat lingkaran dengan diameter 7,5. Ini lingkaran kecil digunakan untuk membuat perpotongan antara ini, sini dan sini. Nah setelah itu hapus bagian yang tidak diperlukan. Bagaimana cara membolonginya? Klik pada bagian push and pull, kemudian tarik ke belakang sampai muncul tanda panah seperti ini di garis paling belakang, dan ini akan menghilang. Setelah itu bagaimana membuat sisi miringnya? Yang pertama kita
diketahui antara jarak sini itu 15. Antara sini dan sini itu 15. Kemudian sisi atasnya itu sekitar 7,5. Di sini itu tertulis 7,5. Dan tarik garis ke belakang ini sama halnya dengan ini 7,5. Tarik ke bawah ini. Nah, udah. Ini tulisnya 7,5. Ini kemudian ini. Nah, ini 7,5. Setelah itu kita taruh ke belakang, tarik lagi ke belakang untuk membolongnya, dan ya seperti ini, hapus bagian yang tidak diperlukan lagi. Nah, setelah sisi yang sini sudah jadi, kemudian kita ambil ke sisi yang sebelah sini, kita samakan dengan ketinggiannya dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu ini kita membuat lebar dari sisi bawahnya terlebih dahulu dengan ini 15. Ini tertulisnya 15, dari sini ke sini juga 15. Nah, kemudian setelah sisi kanan kita tarik seperti ini, disesuaikan. Setelah itu buat tingginya itu sama dari bawah ke atas ini itu sekitar 30. Tarik garis seperti ini. Kemudian membuat lingkaran yang tengah terlebih dahulu, kita taruh kursor ke midpointnya. Kemudian buat lingkaran dengan diameter 7,5 sama seperti belakangnya 7,5. Kemudian kita buat lingkaran yang besar dengan diameter 15. Nah, setelah itu hapus bagian yang tidak diperlukan. Dalam membuat lingkaran itu sendiri bagaimana cara membuat lingkarannya biar sempurna, karena tidak setidaknya tidak sempurna. Coba ini 7,5. Bagaimana cara membuat sudutnya itu biar bisa lingkaran full? Itu kita klik CTRL, kemudian klik tombol plus sambil ditekan bersamaan. Nah, jika sudah muncul tulisan 46 side itu berarti lingkarannya sudah mulai ke bentuk sempurnanya. Lingkaran ini 51 itu cukup. Nah, dengan 15 ini juga sama 7,5. Nah, setelah itu hapus bagian yang tidak diperlukan. Setelah menghapus bagian yang tidak diperlukan, maka kita dorong yang bagian yang akan dibolongin. Nah, ini dan belakangnya ini sesuai. Nah, kemudian bagaimana cara membuat bagian di sisi kirinya? Untuk bagian di sisi kiri diketahui bahwa sisi kirinya itu diameternya itu 8. Kita buat jilid itu 8, atas ke atas ini itu juga 8. Sama halnya di sini tuh sini 8, kemudian yang atasnya itu juga 8. Kemudian buat lingkaran dengan diameternya itu 8. Buat ini juga 8 ya, ini juga sama. Terus warna seperti ini buat 8 pas. Kemudian kita buang bagian yang tidak diperlukan, kita buang bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita
gunakan foil ini lagi untuk membuat bagian sisi sebelah sini. Kita tarik ke belakang di sini dan lalu dengan sampingnya hapus bagian yang tidak diperlukan. Nah, sini seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian yang bawah, yang pertama yang diketahui itu adalah sisi tinggi sini. Kita dapat menilai bahwa sisi ini dan sisi ini itu tuh membantu kita dalam menentukan bentuk bawahnya. Kita tarik garis gini seperti ini. Nah, kemudian di gambar ini dituliskan bahwa jarak antara ini ke sini itu adalah 15. Kita tarik ke atas terlebih dahulu, dan yang sampingnya pun juga 15. Tarik ke atas. Nah, setelah itu kita gunakan yang namanya protractor. Protractor ini untuk membuat sudut tertentu. Kita arahkan ke tengah titik sini sudutnya, tarik dari sini, kita atur sesuai dengan miringannya. Di sini ditulis 90 derajat. Nah, dan kita garis sama halnya dengan yang sampingnya. Kita protractor lagi. Ini kita atur 60 derajat. Nah, selesai. Dan hilangkan ini, kita tarik garis seperti ini, kemudian terus bagiannya tidak diperlukan supaya memudahkan dengan pengerjaan berikutnya, langkah berikutnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita tarik ke belakang. Ya, hasilnya itu seperti ini sesuai dengan gambar.